Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat, Angkatan 2023, kelas A1. Kami menyelesaikan tugas video matkul pengantar bisnis dari dosen pengampu kami, yaitu Bapak Dr. Ananda Setiawan, MPD. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Saya Taufikur Rahman. Serta saya Aidatul Fitria. Di sini kami akan membahas tentang salah satu perusahaan BUMN, yaitu PT Perkebunan Nusantara. Masuk ke pembahasannya. Sebelum kita masuk ke pembahasan PT Perkebunan Nusantara, mari kita cari tahu dulu apa sih badan usaha itu. Apa itu badan usaha? Dan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan. Adapun beberapa hal yang diperlukan untuk mendirikan suatu badan usaha, diantaranya produk dan jasa yang nantinya akan dijual atau diperdagangkan, cara pemasaran produk atau jasa yang akan diperdagangkan, penentuan mengenai harga pokok dan harga jual pada produk ataupun jasa, kebutuhan akan tenaga kerja, organisasi internal, pembelanjaan, dan jenis dari badan usaha yang akan dipilih. Macam-macam badan usaha berdasarkan kepemilikan modal. Yang pertama ada badan usaha milik negara atau BUMN, di mana pemilik modal adalah pemerintah atau negara. Lalu yang kedua ada badan usaha milik swasta atau BUMS, yaitu modal perusahaan dimiliki oleh pihak swasta. Dalam hal ini dapat berupa swasta nasional dan pihak asing. Lalu yang ketiga ada badan usaha milik daerah atau BUMD, yaitu kepemilikan usaha berada di tangan pemerintah daerah. Salah satu contoh dari BUMN adalah Persero atau perusahaan perseroan. Sebuah perusahaan milik negara yang memiliki bentuk perseroan terbatas. Perusahaan tersebut bertujuan untuk mengejar keuntungan dengan memiliki saham yang seluruhnya atau sebagian dengan minimum 51% dengan kepemilikan atas nama negara Republik Indonesia. Dalam membentuk suatu persero, Menteri mengusulkan suatu usaha tersebut kepada Presiden, lengkap dengan pengkajian yang telah didasari dengan berbagai pertimbangan. Pendirian persero bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa yang memiliki nilai jual lebih tetapi memiliki kualitas yang baik. Umumnya, persero bergerak di bidang produksi dan bertujuan mencari keuntungan. Salah satu contohnya adalah PT Perkebunan Nusantara. Mari kita gali lebih dalam apa sih PT Perkebunan Nusantara itu. Oke, di sini kami akan membahas perusahaan milik BUMN, yaitu PT Perkebunan Nusantara. Untuk visi dan misi perusahaan ini adalah perseroan didirikan dengan maksud dan tujuan untuk melaksanakan kebijakan dan program pemerintahan dengan memberikan kontribusi terhadap ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya sektor perkebunan, serta meningkatkan keuntungan profit melalui prinsip-prinsip perusahaan yang sehat berlandaskan peningkatan nilai tambah bagi negara. Perusahaan ini yaitu menjadi perusahaan agribisnis nasional yang unggul dan berdaya saing kelas dunia serta berkontribusi secara berkesinambungan bagi kemajuan bangsa. Untuk misinya yaitu yang pertama menghasilkan produk yang berkualitas tinggi bagi pelanggan. Yang kedua membentuk kapabilitas proses kerja yang unggul melalui perbaikan dan inovasi berkelanjutan dengan tata kelola perusahaan yang baik. Yang ketiga, mengembangkan organisasi dan budaya yang prima serta SDM yang kompeten dan sejahtera dalam realisasi potensi setiap insan. Keempat, melakukan optimalisasi pemanfaatan aset untuk memberikan imbal hasil yang terbaik.
Yang kelima, turut serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan untuk kebaikan generasi masa depan. Selanjutnya, sejarah perusahaan, perjalanan perusahaan hingga kini sebelum penggabungan. Di tahun 1958, sejarah perseroan diawali dengan proses pengambil alihan perusahaan-perusahaan perkebunan milik Belanda oleh pemerintah Republik Indonesia yang dikenal sebagai proses nasionalisasi perusahaan perkebunan asing menjadi Perseroan Perkebunan Negara (PPN). Di 1968, Perseroan Perkebunan Negara (PPN) distrukturisasi menjadi beberapa kesatuan perusahaan negara perkebunan (PNP). Di tahun 1974, membentuk badan hukumnya diubah menjadi PT Perkebunan, yaitu Persero, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan usaha perusahaan BUMN. Pemerintah menstrukturisasi BUMN subsektor perkebunan dengan melakukan penggabungan usaha berdasarkan wilayah, eksploitasi, dan perampingan struktur organisasi. Diawali dengan langkah penggabungan manajemen. Di tahun 1994, BUMN Perkebunan yang terdiri dari PT Perkebunan 3 Persero, PT Perkebunan 4, dan PT Perkebunan 5 pengelolaan ke dalam satu manajemen. Di tahun 1996 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996. Ketiga perseroan tersebut digabung dan diberikan nama PT Perkebunan Nusantara 3 yang berkedudukan di Medan, Sumatera Utara. PT Perkebunan Nusantara 3 didirikan dengan akte notaris Harun Kamil SH nomor 36 tahun tanggal 11 Maret tahun 1996 dan telah disahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor G2/333.HT.01.01.TH.96 tanggal 8 Agustus 1996 yang dimuat di dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 81 tahun 1996, tambahan Berita Negara nomor 8674 tahun 1996. Lalu ada sejarah penggabungan. Pada tahun 1996, penggabungan BUMN Perkebunan berdasarkan wilayah kerja meliputi PTP 3, PTP 4, dan PTP 5 menjadi PTP 3 atau Persero. Tahun 2003, dapatkan pendanaan obligasi 1 dan 2 dari pasar modal. Tahun 2004, persiapan awal program transformasi bisnis atau PTB secara korporat. Tahun 2005, pelaksanaan replanting perkebunan kelapa sawit dan karet skala besar lebih dari 50.000 ha. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pabrik pengolahan sawit dan karet secara menyeluruh. Tahun 2007, pembangunan tahap 1 infrastruktur KISMK seluas 46 ha. Tahun 2008, groundbreaking penetapan kawasan industri Seimangkei atau KISMK sebagai kawasan industri berbasis sawit. Tahun 2009, pembangunan PKS kapasitas 45 ton per jam. Pembangunan PLTBS kapasitas 2 kali 35 MW. Pembangunan PKO kapasitas 400 ton per hari. Pada tahun 2010, kerjasama operasional atau KSO pengelolaan perkebunan sawit dan karet antara PT PN 1 dengan PT PN 3. Pada tahun 2011, pembangunan tahap 2 infrastruktur KISMK menjadi seluas 104 ha. Groundbreaking KISM sebagai bagian dari program MP3L yang mewakili Koridor 1 Ekonomi Sumatera. 2012, penetapan KISMK menjadi kawasan ekonomi khusus atau KEK Seimangkei berdasarkan PP nomor 29 2012, pengusulan PT PN 3 sebagai induk holding BUMN Perkebunan. KSO Pembangunan Industri Gula antara PT PN 3, PT PN 11,
dan PTPN 12. 2013, penetapan PTPN 3 sebagai Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola KEK Seimangkei berdasarkan keputusan Bupati Simalungun nomor 185/45/193/BPPD 2013. 2014 telah implementasi peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2014 tanggal 17 September 2014 tentang penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan atau Persero. PT Perkebunan Nusantara 3 Perusahaan menjadi infuk atau holding bagi PT Perkebunan Nusantara 1, 2, dan 4 sampai dengan 14. Tahun 2015, perubahan struktur organisasi sejalan dengan penetapan PTPN 3 sebagai induk atau holding. Peresmian operasional KEK Seimangkei dan Presiden Jokowi sekaligus groundbreaking. Pembangunan pabrik minyak goreng, penghargaan KEK Seimangkei sebagai kawasan industri baru dengan perkembangan terbaik, inisiasi oleh BUMN. Dari PT Perkebunan Nusantara ada 14 cabang atau anak usaha PT Perkebunan Nusantara. Tapi di sini kami akan membahas 6 cabang atau anak usaha dari PT Perkebunan Nusantara, yaitu PTN 1 sampai PTN 5. Oke, kita masuk ke pembahasan. Sejarah PT Perkebunan Nusantara 1 berdiri dari pengambil alihan kebun swasta Jepang dan Belanda menjadi PPN Kesatuan Aceh melalui PP nomor 142 tahun 1961 dan diubah kembali menjadi PNP 1 sesuai dengan PP nomor 14 tahun 1968. Dengan memperhatikan tingkat kesehatan, maka PNP 1 diubah menjadi PT Perkebunan Persero. Berdasarkan Akte Notaris nomor 1 tanggal 2 Mei 1981, pada tanggal 14 Februari 1996 menjadi PT Perkebunan Nusantara Persero, dibentuk dari hasil konsolidasi BUMN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1996 yang dikukuhkan dengan Akta Pendirian Nomor 34 tanggal 11 Maret 1996 oleh Notaris Harun Kamil SH. Konsolidasi beberapa BUMN perkebunan ini terdiri dari PT Perkebunan Persero dengan komoditas kelapa sawit dan karet, PT Kotgreg Biru Persero dengan komoditas kelapa sawit, Perkebunan Pengembangan PT Perkebunan 5 Persero dengan komoditas kelapa sawit, dan PKS Getgreg PT Perkebunan 6 Persero berupa pabrik kelapa sawit. Tanggal 1 Januari 2010, PT Perkebunan Nusantara 1 melakukan KSO dengan PT Perkebunan Nusantara 3 Persero, yaitu pengelolaan kebun Karang Inong dan kebun Jeluk Reyuk Selaton. Sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani, para pihak tanggal 16 Oktober 2009 dengan nomor surat perjanjian 01-15-15-GAN-15-strip 3/15-SP3/27/2019. Selain itu, PT Perkebunan Nusantara 1 mendirikan perusahaan patungan dengan PT Perkebunan Nusantara. PT Perkebunan Nusantara 4 Persero dengan nama PT Agro Sinergi Nusantara PT ASN merupakan anak perusahaan dari PT PN 1 Persero dan PT PN 4 Persero dengan komposisi kepemilikan saham masing-masing 49,4% untuk PT PN 1 Persero dan 50% untuk PT PN 4 Persero. Pendirian perseroan terbatas PT ASN dikukuhkan dengan Akta Nomor 13 tanggal 8 April 2011, berkedudukan di Aceh Barat. Selanjutnya menyerahkan sertifikat HGU dan izin lokasi dari PT PN Persero ke PT ASN serta administratif karyawan telah dilakukan sesuai berita acara nomor 01-X-BA-15-2019 dan berita acara PT ASN nomor ASN-BARA-03-10-2011 tanggal 21 September 2011.
2014, PT Perkebunan Nusantara 1 Persero berubah menjadi PT Perkebunan Nusantara 1 bersama PT Perkebunan Nusantara 2, 4 sampai 14 atau lebih dikenal dengan Holding BUMN Perkebunan. Sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tentang penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan Persero. PT Perkebunan Nusantara 3 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 468 KNK titik 06 2014 tentang penetapan nilai penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan Persero PT Perkebunan Nusantara 3. Sejak saat itu, PTPN 3 menjadi induk dari 13 PTPN lainnya. Selanjutnya, kita lanjut ke PTPN 2. PTPN 2 dibentuk berdasarkan PP nomor 7 tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996 tentang peleburan perusahaan Persero, PT Perkebunan 2 dan perusahaan perseroan. PT Perkebunan 9 menjadi perusahaan Persero. PT Perkebunan Nusantara 2, selain di Sumatera Utara, perusahaan ini juga mengembangkan penanaman kelapa sawit di Papua, yaitu di Kabupaten Manokwari, Arso, dan Jayapura pada tahun 2014. Pemerintah Indonesia resmi menyerahkan mayoritas saham perusahaan ini ke PTPN 3 sebagai bagian dari upaya untuk membentuk holding BUMN di bidang perkebunan pada bulan Oktober 2022. Sebagai bagian dari upaya untuk membentuk subholding pabrik gula di internal PTPN 3, perusahaan ini resmi menyerahkan semua asetnya yang berupa pabrik gula ke anak usaha PTPN 3 yang lain, yakni PT Sinergi Gula Nusantara. Walaupun begitu, perusahaan ini tetap mengelola aset yang berupa kebun tebu. Perkebunan Nusantara 2 atau bisa disingkat menjadi PTPN 2 adalah anak usaha PTPN 3 yang bergerak di bidang agroindustri kelapa sawit, tebu, dan tembakau. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1996 sebagai hasil penggabungan antara Perkebunan Nusantara 2 dan Perkebunan Nusantara 9. PTPN 2 dibentuk berdasarkan PP nomor 7 tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996 tentang peleburan perusahaan Persero. PT Perkebunan Nusantara 3 menjadikan minyak dan inti sawit sebagai komoditi utama yang memberikan kontribusi besar bagi pendapatan perusahaan. Produk minyak dan inti sawit yang dihasilkan perusahaan sudah dikenal di pasar lokal dan internasional dengan pasokan yang tepat waktu pada pembeli dengan mutu yang dihasilkan crude palm oil atau CPO, palm kernel oil atau PKO, palm kernel atau PK, dan palm kernel meal atau PKM. Di seantero dunia, Sumatera dikenal sebagai penghasil karet bermutu tinggi. Lebih dari 38.000 hektar lahan karet PT Perkebunan Nusantara diusahakan untuk menghasilkan karet kualitas terbaik dunia. Mutu produk RSS1, SIR10, SIR20, dan lateks pekat mampu menembus pasar internasional di sejumlah pabrik ban terbesar seperti Bridgestone, Goodyear, dan lainnya. PT Perkebunan Nusantara 4 mengusahakan perkebunan dan pengolahan komoditas kelapa sawit dan teh yang mencakup pengolahan areal dan tanaman, kebun bibit dan pemeliharaan tanaman menghasilkan, pengolahan komoditas menjadi bahan baku berbagai industri, pemasaran komoditas yang dihasilkan, dan kegiatan pendukung lainnya. Oke, selanjutnya PT Perkebunan Nusantara 5 atau biasa disingkat menjadi PTPN 5 adalah anak usaha PTPN 3 yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan karet. PTPN 5 berkantor pusat di Pekanbaru atau Riau. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1996 sebagai hasil penggabungan aset-aset milik PTP 2, PTP 4, dan PTP 5 yang terletak di Riau. Pada tahun 2014, pemerintah Indonesia resmi menyerahkan mayoritas saham perusahaan ini ke PTPN 3 sebagai bagian dari upaya untuk membentuk holding BUMN di bidangnya perkebunan. Hingga bulan November 2019, PTPN 5 memiliki kebun sawit dengan total luas mencapai 78.300
240,09 hektar dan kebun karet dengan total luas mencapai 8.184 hektar. Untuk mengelola komoditi kelapa sawit, PT PN 5 memiliki 12 pabrik kelapa sawit PKS dengan total kapasitas terpasang mencapai 570 ton tandan buah segar per jamnya, dengan hasil olahan berupa minyak sawit dan inti sawit. Untuk mengolah inti sawit lebih lanjut, PT PN 5 juga memiliki satu pabrik Palm Oil dengan kapasitas terpasang sebesar 400 ton inti sawit per hari, dengan hasil olahan berupa Palm Oil dan Palm Meal. PT Perkebunan Nusantara 6 atau biasa disingkat menjadi PT PN 6 adalah anak usaha PT PN 3 yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, kopi, dan teh. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1996 sebagai hasil penggabungan aset-aset milik PT PN 3, PT PN 4, PT PN 6, dan PT PN 8 yang terletak di Provinsi Jambi dan Sumatera Barat. Kantor pusat PT PN 6 berada di Jambi hingga tanggal 31 Desember 2016. PT PN 6 menguasai areal perkebunan yang telah mendapatkan sertifikat hak guna usaha dan sertifikat hak guna bangunan seluas 35.576 hektar dengan rincian 31.892 hektar untuk menanam kelapa sawit, 3.184 hektar untuk menanam teh, dan 500 hektar untuk menanam kopi. Pada tahun 2014, pemerintah Indonesia resmi menyerahkan mayoritas saham perusahaan ini ke PT PN 3 sebagai bagian dari upaya untuk membentuk holding BUMN di bidang perkebunan. PT PN 6 memiliki 14 unit usaha, 8 pabrik kelapa sawit dengan total kapasitas 305 ton tandan buah segar per jamnya, 1 pabrik karet remah dengan kapasitas pengolahan 20 ton karet kering per harinya, 2 pabrik teh dengan kapasitas pengolahan 125 ton daun basah per hari, dan 2 mesin teh celup dengan kapasitas 150 kotak per jam. Sekian video pembahasan dari kami. Kami meminta maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan kata atau ucapan dari kami. Budina membawa bonsai, lalu duduk makan stroberi. Semua telah usai, saatnya kami undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.